Halo semuanya. Halo, Jadi teman-teman perkenalkan kami dari kelompok 10 Praktikum PSDAP dan perkenalkan saya Lydia Surya Utami dan teman saya. Aku Advent Sena. dan aku Kurnia. Oke, jadi di sini kita akan memenuhi tugas praktikum tentang survei di ladang, sawah dan rawa. Jadi teman-teman kita memilih ladang yang berada di KPTT dan kita mensurvei ladang pala. Sudah. Tanaman yang pertama kali akan kami identifikasi biointeraksinya adalah sirih Cina. Biointeraksi sirih Cina terhadap tanaman pala adalah netalisme, yaitu kedua tanaman ini tidak saling menguntungkan maupun merugikan. Jumlah tanaman jenis ini yang kami temukan berjumlah 4 tanaman. Yang kedua adalah tanaman rumput teki. Biointeraksi tanaman ini adalah komensalisme, di mana tanaman ini dapat menjadi penutup tanah dan menjaga kelembapan tanah. Jumlah tanaman yang kami temui sebanyak 5 tanaman. Yang ketiga adalah tanaman pakis. Biointeraksi tanaman ini terhadap pala adalah komensalisme, di mana tanaman ini diuntungkan dengan menopang hidup terhadap pohon pala, sedangkan pohon pala tidak dirugikan. Jumlah tanaman ini adalah 3 tanaman. Tanaman yang keempat adalah dadap serep. Biointeraksinya tanaman ini terhadap pala adalah netralisme, yaitu tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Jumlah tanaman yang ditemukan berjumlah 2 tanaman. Tanaman yang kelima adalah lamtoro. Tanaman ini memiliki biointeraksi dengan tanaman pala adalah komensalim. Tanaman lamtoro dapat dijadikan penutup tanah untuk menjaga kelembapan tanah. Jumlah tanaman ini adalah 1 tanaman. Tanaman yang keenam adalah tanaman air mata janda. Tanaman ini memiliki biointeraksi netralisme terhadap tanaman pala, di mana mereka tidak mempengaruhi satu sama lain. Jumlah yang ditemukan adalah 2 tanaman. Tanaman ketujuh adalah Down syndrome. Biointeraksi tanaman ini dengan tanaman pala adalah netralisme. Tanaman yang kami temukan berjumlah 1 tanaman saja. Tanaman kedelapan adalah belimbing tanah. Biointeraksi tanaman ini adalah netralisme. Tanaman ini berjumlah 2. Tanaman kesembilan adalah sumak racun. Biointeraksi tanaman ini adalah netralisme. Tanaman ini berjumlah 2. Tanaman ke-10 adalah patikan. Biointeraksi tanaman ini adalah komensalisme, di mana tanaman patikan mengeluarkan racun yang dapat mengusir hama yang mengganggu tanaman pala. Jumlah tanaman ini berjumlah 1. Tanaman ke-11 adalah mikrograma. Biointeraksi tanaman ini adalah parasitisme, di mana tanaman ini menumpang hidup serta menyerap nutrisi tanaman pala. Jumlah tanaman ini adalah 3. Tanaman ke-12 adalah walangi. Biointeraksi tanaman ini adalah netralisme. Jumlah tanaman ini adalah 3. Selain tanaman terdapat juga serangga berupa kaki seribu. Serangga ini berperan sebagai dekomposer sehingga biointeraksinya adalah mutualisme. Jumlah serangga ini adalah 2. Serangga yang kedua yang kami temukan adalah rayap. Biointeraksi serangga ini adalah parasitisme, di mana rayap dapat merusak tanaman pala. Jumlah yang ditemukan berkisar 26. Serangga ketiga yang ditemukan adalah laba-laba. Biointeraksi serangga ini adalah predator, yaitu menjadi musuh alami para hama yang menyerang pala. Serangga yang ditemukan berjumlah 2. Serangga keempat yang ditemukan adalah jangkrik. Biointeraksi serangga ini adalah menjadi musuh alami hama serta dekomposer. Jumlah serangga ini adalah 3. Serangga selanjutnya adalah kecoa. Biointeraksi serangga ini adalah parasitisme karena dapat menginfeksi tanaman pala dengan penyakit. Serangga selanjutnya adalah semut kroto. Biointeraksi serangga ini adalah sebagai predator hama yang menyerang tanaman pala seperti rayap. Jumlah yang ditemukan adalah 15 semut. Oke teman-teman, lanjut untuk biodiversitas sawah. Pertama, terdapat tanaman apu-apu. Biointeraksi tanaman ini terhadap padi adalah komensalisme, di mana apu-apu berperan sebagai filter alami air yang sudah tercemar. Jumlah yang ditemukan adalah 7 tanaman. Tanaman selanjutnya adalah krokot air. Biointeraksinya adalah komensalisme, di mana krokot berperan sebagai filter air yang tercemar. Jumlah yang ditemukan adalah 3 tanaman.
Tanaman selanjutnya adalah buncis. Biointeraksinya adalah komensalisme. Peran positif bagi lingkungan sawah adalah sebagai penambat nitrogen dan dapat menyuburkan tanah sehingga dapat mengurangi penggunaan pupuk kimia. Jumlah tanamannya adalah 32 tanaman. Tanaman selanjutnya adalah keningkir. Biodiversitas tanaman ini adalah komensalisme. Tanaman keningkir mengundang musuh atau hama alami padi dan dapat mengurangi penggunaan pestisida. Tanaman selanjutnya adalah talas. Biointeraksi tanaman ini adalah komensalisme. Peran tanaman ini adalah untuk menyerap air yang berlebih dan menjaga kelembapan tanah. Jumlah tanaman ini adalah 7 tanaman. Terdapat juga satwa yang ada di sawah yaitu kepiting air tawar atau disebut yuyu. Biointeraksi satwa ini dengan sawah adalah parasit, di mana yuyu sering merusak tanaman padi. Jumlah hewan ini adalah 3. Hewan selanjutnya adalah siput murbei. Biointeraksinya adalah parasitisme, di mana siput murbi merusak tanaman padi. Jumlah yang ditemukan adalah 11. Serangga selanjutnya adalah walang sagit. Biointeraksi tanaman ini adalah parasitisme karena walang sangit menghisap cairan tanaman padi dan membuat tanaman padi kering dan rusak. Jumlah serangga yang ditemukan berjumlah 6 serangga. Serangga selanjutnya adalah capung. Biointeraksinya adalah sebagai predator alami bagi hama padi. Jumlahnya adalah 4. Halo. Halo. Halo teman-teman, perkenalkan aku Lydia Surya Utami dari Agroteknologi dan teman aku Advent Francisco Sena dari Agribisnis. dan Adi Putra Nanta dari Agroteknologi juga. Oke, jadi kami di sini ingin menjelaskan tentang tugas kami praktikum tentang biodiversitas. Sekarang kami ada di rawa, tepatnya rawa Pening. Nah, berikut adalah rawa yang kami amati yang sekarang sudah mengering. Ini mulai dari patokan sendal ini sampai sendal itu karena kita tadi nggak bawa tali. Tanaman pertama yang akan kami identifikasi biointeraksinya adalah tanaman Euphorbia. Biointeraksi tanaman ini adalah parasitisme karena berperan menjadi gulma air. Jumlah yang ditemukan adalah 3. Tanaman selanjutnya adalah lakong air. Biointeraksinya terhadap ekosistem rawa adalah parasitisme karena berperan sebagai gulma air. Jumlah yang ditemukan adalah 6 tanaman. Tanaman selanjutnya yang kami temukan adalah eseng gondok. Biointeraksi tanaman ini adalah mutualisme karena perannya yang menjadi biofilter air yang tercemar oleh BBM sampan dapat menjadi tempat bernaung habitat ikan. Luas tutupan yang kami temukan adalah 2 meter. Tanaman selanjutnya adalah kangkung air. Biointeraksi tanaman ini adalah mutualisme. Tanaman ini mampu menyerap nutrien buruk yang berlebihan bagi tanaman, serta dapat menjadi habitat ikan dan menjadi biofilter air yang tercemar. Jumlah yang ditemukan adalah 4 tanaman. Tanaman selanjutnya yang kami temukan adalah rumput tahunan. Tanaman ini memiliki biointeraksi mutualisme dengan ekosistem rawa, di mana rumput tahunan dapat menyaring udara yang kotor dan rumput tahunan mendapat tempat tinggal yang subur di rawa. Jumlah yang kami temukan ada 10 tanaman. Tanaman selanjutnya yang kami temui adalah teratai. Biointeraksi teratai terhadap ekosistem rawa adalah mutualisme, di mana teratai dapat berperan sebagai biofilter air, tempat habitat berbagai macam komponen biotik. Jumlah yang kami temukan adalah 36 tanaman. Tanaman selanjutnya yang ditemui adalah talas. Biointeraksi tanaman ini adalah mutualisme, di mana tanaman ini berperan sebagai tempat tinggal beberapa komponen biotik, serta dijadikan biofilter untuk mengurangi pencemaran. Jumlah yang ditemukan adalah 7 tanaman. Tanaman selanjutnya adalah genjer. Biointeraksi tanaman ini adalah mutualisme, di mana tanaman genjer berperan sebagai penyaring udara serta akar kuat sehingga mampu menopang tanah. Jumlah yang ditemukan pada rawa adalah 9. Tanaman selanjutnya adalah ludigia. Biointeraksi tanaman ini terhadap rawa adalah mutualisme. Tanaman ini berperan sebagai insektisida alami. Jumlah tanaman ini adalah 3 tanaman. Tanaman selanjutnya adalah panicum. Biointeraksi tanaman ini adalah mutualisme, di mana panicum berperan sebagai tempat habitat banyak makhluk hidup yang hidup di rawa, serta dapat memfiltrasi air yang terkena pencemaran. Luas tutupannya adalah 1,5 meter. Setelah tanaman ada juga hewan seperti
Ikan biointeraksinya adalah mutualisme, di mana ikan mengeluarkan kotoran yang mengandung bahan organik yang dibutuhkan oleh tanaman, sedangkan ikan diuntungkan karena mendapat tempat tinggal serta oksigen yang dihasilkan tanaman. Jumlah ikan yang ditemukan adalah 6. Serangga yang ditemukan di rawa adalah nyamuk. Biointeraksi serangga ini adalah mutualisme, di mana mereka berperan sebagai polinator. Jumlah nyamuk adalah 2. Hewan selanjutnya adalah siput murbei. Biointeraksinya adalah parasitisme, di mana siput murbei merusak dan memakan tanaman di sekitar rawa. Jumlah yang ditemukan adalah 10. Serangga selanjutnya adalah kepik. Biointeraksi serangga ini terhadap tanaman rawa adalah sebagai predator dan mutualisme, karena kepik dapat menjadi musuh alami hama, serta dapat juga menjadi polinator tanaman. Jumlah yang ditemukan hanya 1 kepik saja. Serangga terakhir adalah laba-laba. Biointeraksi yang terjadi antara laba-laba dengan tanaman rawa adalah sebagai predatir, di mana laba-laba berperan sebagai predatir alami hama tanaman rawa. Laba-laba yang ditemukan berjumlah 2.